Pertandingan ini sangat mahal, teman-teman. Bagaimana kejuaraan catur dunia tahun 1958 ini setelah pertandingan usai menjadi perdebatan pecatur dunia. Lihat langkah ataupun salah satu dari pemain untuk mematikan raja lawannya dengan sangat sadis. Rashid Nesmedinov versus Lev Polugevski. Untuk itu, teman-teman harus siapkan konsentrasi tinggi. Saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Dan bagi kalian yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Selamat menyaksikan. Di sini Lev Polugevski memegang buah putih. Ia memulai dengan pion D4. Rashid Nesmedinov kuda F6. Putih pion C4 dan balasan yang tidak biasa dilakukan oleh Rashid Nesmedinov, yaitu pion D6. Ini disebut dengan All Indian Defense atau pertahanan India tua. Putih kuda C3 dan hitam pion E5 mengajak pertukaran. Diabaikan, putih melangkahkan pion E4, lalu hitam memukul pion yang ada di D4, kembali dipukul oleh menteri. Lihat, setelah kuda mengancam menteri, menteri ditempatkan ke D2. Next, Nesmedinov, pion G6, terlihat ya untuk penempatan gajah ke G7. Sama halnya dengan Lev Polugevski, pion B3, persiapan gajah ke B2. Setelah Rashid Nesmedinov, gajah ke G7, putih juga melakukan gajah ke B2. Hitam rokade sayap raja, langkah putih mengeluarkan gajah ke D3. Lihat teman-teman, hitam langsung mengaktifkan kuda ke D4, persiapan menteri yang nantinya bisa ke H4. Apa balasan dari Lev Polugevski melihat langkah seperti ini? Teman-teman bisa memperhatikan, setelah Lev Polugevski menaikkan kuda ke E2, lalu menteri ditempatkan ke H4. Ada ancaman yang luar biasa untuk putih. Maka dari itu ditutup dengan kuda diagonal untuk menteri. Tetapi kita berandai teman-teman. Ada langkah yang baik bila kita memperhatikan pion G3 lalu menteri ke H3. Langkah terbaik putih mengancam menteri dan menteri mundur ke H6. Putih bisa melakukan rokade sayap raja. Dan kondisi ini masih sangat baik untuk putih. Coba kita bandingkan teman-teman dengan langkah aslinya. Di sini Lev Polugevski tidak menaikkan pion tetapi menaikkan kuda ke G3. Langkah Rashid menurunkan kuda ke E5. Apa tujuannya teman-teman? Setelah raja melakukan rokade sayap raja, kini dia menaikkan pion F2 langkah dan putih menaikkan pion F3. Berikutnya, incaran diagonal sudah terbuka oleh raja putih. Rashid Nesmedinov mengaktifkan gajah dan mengancam menteri. Fungsinya mungkin bisa ke E3. Ambil jalur diagonal untuk skak raja putih. Menteri mundur ke D1, lihat dia menaikkan pion F1 langkah. Tetapi kita berandai teman-teman, kenapa tidak langsung saja gajah ke E3? Ini bisa juga opsi terbaik. Lalu raja bergeser dan pion F4 mengancam kuda. Kuda mundur ke E2, lalu pion G5. Formasi ini juga terbilang bagus teman-teman, tetapi pandangan Rashid Nesmedinov melakukan hal yang sangat luar biasa. Permainan cantik diperlihatkannya, pion F4 mengancam kuda, lalu kuda mundur ke E2. Setelah itu, pion G5. Lev Polugevski mencoba menyerang pion yang ada di C7 dengan kuda. Ini diabaikan oleh Rashid Nesmedinov. Dia menaikkan pion G4, mengajak pertukaran pion, lalu ditutup oleh pion G3. Tetapi kita berandai teman-teman, kenapa tidak pukul pion? Ini panjang ceritanya dan saya akan jelaskan. Bila pion pukul pion, maka kuda akan pukul pion. Dan pion H3 dan pion F3. Ada dua langkah alternatif yang dilakukan oleh putih dengan kondisi seperti ini. Memukul kuda, lalu jelas hitam mengancam skak. Dipukul oleh benteng, menteri memukul benteng, kondisi skak, raja bergeser ke H1, lalu kembali skak dan raja bergeser ke G1. Berikutnya, jelas di sini teman-teman, hitam akan mengaktifkan salah satu dari perwira. Yups, kuda ke B4 memberikan secara gratis, dan apabila itu dipukul, maka skakmat tidak terhindarkan. Pergerakan kuda
putih harus berpindah. Maka dari itu, kuda hitam mengorbankan diri. Satu langkah alternatif lainnya teman-teman dengan kondisi seperti ini, saat pion mengancam kuda, apabila kalian berpikir pion pukul pion, maka ini akan terjadi. Yaps teman-teman, kuda manuver ke E5 membuka diagonal gajah putih. Balasan terbaik putih, di sini memukul kuda, kita berandai, lalu gajah dipukul oleh kuda, raja bergeser ke H2, dan benteng masuk ke F3. Benteng pukul benteng, dan kuda pukul benteng. Posisi seperti ini, raja bergeser karena skak, lalu datang gajah. Posisi skak kembali, raja memukul kuda. Lihat teman-teman, menteri ke G4. Satu langkah, raja ke F2, dan menteri ke G2. Raja mundur, menteri kembali datang dan skakmat. Kita kembali teman-teman. Yaps. Kenapa pion tersebut tidak dimakan? Saya sudah jelaskan. Di sini langkah Lev Volodymyrsky menaikkan pion G satu langkah mengancam menteri. Berikutnya Rashid Nashmedinov memukul pion tersebut. Terjadi pertukaran pion. Dan di sini jelas, menteri ke H3. Putih menaikkan pion, mengancam kuda. Langkah krusial teman-teman, dilakukan oleh Rashid Nashmedinov. Kalian bisa pause videonya. Bagaimana teman-teman? Yaps, gajah ke E6, mengancam kuda. Kuda yang ada di D5 harus tidak berada di situ. Itu pemikiran Rashid Nashmedinov. Dan putih membalas gajah ke C2. Coba kita berandai teman-teman. Apabila putih pukul kuda dengan pion, maka gajah memukul kuda. Ada ancaman skak, nantinya gajah hitam ke E3. Dengan kondisi seperti ini, putih menyerahkan permainan, memukul benteng, dan benteng dipukul kembali oleh benteng. Berikutnya teman-teman, gajah mundur mengajak pertukaran, sekaligus menjaga posisi diagonal. Setelah hitam pukul pion dengan kuda, langkah putih berikutnya memukul gajah dengan pion. Lalu kuda ke F3 dan skak, raja naik ke F2, menteri ke H2 skak, raja mundur ke F1. Double skak dari kuda dan benteng, dan raja ke E1, lalu menteri ke F2 skakmat. Itulah dampaknya teman-teman. Kita kembali. Pada saat pion memukul kuda, jelas raja putih mati konyol. Langkah dari Rashid Nashmedinov setelah gajah ke E6. Perhatikan teman-teman. Kita kembali dengan posisi seperti ini saat gajah ke E6. Tadi kita telah berandai pion pukul kuda. Dan kali ini kita berandai langkah terbaik yang dimiliki oleh putih. Pukul kuda dengan gajah, lalu hitam juga membalas hal yang sama. Putih menarik gajahnya ke C3 dan jelas hitam juga akan menarik gajahnya. Lalu benteng ditempatkan ke F2 menjaga posisi H2. Ini sangat masih berimbang teman-teman. Jika dari Lev Volodymyrsky memainkan gajah pukul kuda, tapi di sini dia tidak memainkan itu. Partai aslinya dia menurunkan gajah ke C2. Lalu hitam menaikkan benteng ke F7, persiapan mungkin bisa menumpuk. Putih menaikkan raja ke F2 dan hitam posisi skak. Raja naik ke E3. Berikutnya teman-teman, dengan kondisi seperti ini, gajah pukul kuda. Balasan dari Lev Volodymyrsky memukul gajah dan mengancam posisi kuda. Lalu kuda ditempatkan ke B4. Dan di sini putih mengancam menteri dengan benteng. Lihat teman-teman, apa yang diperlihatkan oleh Rashid Nashmedinov. Dia memukul pion dengan benteng, membiarkan menteri. Dan itu akan dimakan. Jelas dimakan oleh Lev Volodymyrsky. Apabila dia tidak memakan menteri tersebut tetapi memakan benteng dengan pion, maka ini akan terjadi. Gajah pukul pion dan skak, gajah dipukul oleh kuda. Lalu kuda posisi skak di C2. Jelas harus dimakan oleh menteri. Dan kondisi ini jelas hitam unggul teman-teman. Tidak ada pilihan bagi Lev Volodymyrsky. Pengorbanan Rashid Nashmedinov harus dia makan dengan benteng. Setelah itu, langkah Rashid Nashmedinov. Yaps, posisi skak benteng ke F3 dan raja naik ke D4. Lalu gajah ditempatkan ke G7
ada ancaman open skak. Di sini, Levolgevski menaikkan pion A2 langkah dan hitam menaikkan pion C5, posisi skak dan harus empasan. Kembali, pion pukul pion, ada ancaman skakmat apabila pion naik ke C5. Levolgevski menaikkan gajah ke D3. Lalu, gajah tersebut dipukul oleh kuda. Berikutnya, raja bergeser ke C4, lalu pion D5, skak. Langkah luar biasa teman-teman, Rashid Nesmedinov. Tidak memakai menteri, tetapi kondisi seperti ini, dia membawa Raja Putih. Digiring dan sangat terdesak teman-teman, perwira tidak bisa menolongnya. Benteng skak di B8 dan satu langkah ke A5. Lalu kuda skak ke C6 dan raja hanya memiliki satu langkah lagi teman-teman, ke A6. Banyak cara untuk mematikan raja. Benteng ke B6 atau kuda ke B4, bisa juga dengan langkah kuda ke C5. Luar biasa teman-teman, permainan dari Rashid Nesmedinov. Ambil pelajaran pentingnya, saya telah melakukan analisis sesederhana mungkin. Dukung channel ini, subscribe dan nyalakan loncengnya. God bless and bye-bye.